Bagaikan langit berpelangi, terlukis wajah dalam diri, tertegunku dibuai dalam kenangan dan senyuman yang takkan terlupakan. Sinar lembayung berwarna, pelangi cipta hayalku, akan dirimu harapku. Pelangi-pelangi, alangkah indahmu, merah, kuning, hijau di langit yang biru. Pelukismu agung, siapa gerangan? Pelangi-pelangi, ciptaan Tuhan. Halo adik-adikku yang C cantik, G ganteng, K keren. Jadi adik-adikku yang CGK. Oke? Kalian semoga selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, sehat terus, semangatnya nggak habis-habis. Oke ya? Adik-adikku, gimana tadi? Saya menyanyikan 3 buah lagu ya. Bagus kan suara saya? Tapi prinsipnya bukan prinsipnya ya. Benang merahnya dari 3 buah lagu itu adalah tentang pelangi. Oke, adik-adik, kakak dan semua yakin ya, kepengen banget lihat bidadari turun ke bumi melewati pelangi. Wow, bidadari gitu loh. Oke adik-adikku, ada alat yang bisa menciptakan warna pelangi. Alat itu bernama prisma. Jadi kalau prisma dilewati oleh cahaya putih, nanti cahaya putih itu akan diuraikan oleh prisma menjadi warna-warna pelangi. Me, ji, ku, hi, bi, ni, yu. Pinter kalian semuanya ya. Merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, ungu. Oke. Me, monokromatik, warna monokromatik. Ji, warna monokromatik. Ku, warna monokromatik. Me, ji, ku, hi, bi, ni, yu adalah warna-warna monokromatik. Sementara gabungan warna-warna monokromatik kalau digabung dengan komposisi yang tepat akan menghasilkan warna putih atau warna polikromatik. Oke adik-adikku ya, pelangi adalah fenomena cahaya. Di samping ada lagi fenomena yang lain ya. Oke, yuk sekarang kita bahas tentang sebuah prisma ya. Prisma yang menghasilkan warna-warna pelangi tadi ya, yang menghasilkan sudut-sudut deviasi ya. Oke, sebuah prisma adalah benda bening yang dibatasi oleh 2 bidang batas. Yang mana sih? Oke, ini dia. Bidang batas 1, bidang batas 2. Benda bening yang dibatasi oleh 2 bidang batas. Bidang batas 1, bidang batas 2. Ya, sudut. Nah, ada sudut tuh di atasnya. Sering disebut juga sudut pembias prisma. Ya, disimbolkan dengan B. Beta, sudut pembias prisma. Sudut pembias prisma. Oke dek. Nah, kakak sedang ngajar di YouTube ini ya. Tapi backsound kakak tuh ada musiknya. Yuk. Oke. Terdengar kan dek? Ada semilir-semilir suara musik. Oke.
Nah, diketahui katanya sudut pembias prismanya adalah 67 derajat. Oke. Ya. Indeks bias dari prisma itu, ini benda bening ini punya indeks bias N prisma P. Oke. Sama dengan katanya 5/3. Prisma sedang berada di udara, berarti sekeliling prisma itu adalah udara. Udara pun punya indeks bias prisma deh. Indeks bias udara, udara pun punya indeks bias, bukan indeks bias prisma. Indeks bias udara adalah 1. Juga gitu, di sini ada indeks bias, ada udara, ada indeks bias. Oke ya, indeks bias udara memang paling gampang diingat, 1. Ya, oke. Yuk sekarang kita lihat, ada sinar datang. Sinar itu nanti bisa polikromatik, bisa monokromatik. Jadi yang kakak ambil monokromatik aja dulu deh ya, yang monokromatik. Oke. Sinar datang melewati bidang pertama, bidang batas pertama. Ya, sinar datang punya sudut datang. Nah, kita gambar. Bagaimana cara menentukan sudut datang dari sinar datang? Ya kita harus gambar garis normalnya deh, garis normal bidang itu. Karena dari situlah kita menentukan sudut datang, sudut bias. Oke, yuk kita gambar garis normal. Garis yang tegak lurus ini dia. Garis yang tegak lurus bidang. Inilah garis normal. Kita bikin normal yang pertama. Karena untuk bidang yang pertama. Oke. Setelah itu diapain? Setelah itu bisa dibiaskan, bisa juga nggak dibiaskan. Ya, nanti ada aturannya. Nah, kalau ini kakak misalkan sinar datang pertama, inilah sudut datang pertama. Sudut datang selalu dihitung dari sinar datang dan garis normal. Lalu akan diapain? Nah, kalau sinar datangnya dari indeks bias yang renggang 1 alias kecil menuju indeks bias yang lebih besar, indeks bias prisma 5/3, maka sinar itu akan dibiaskan mendekati garis normal. Ya, mendekati garis normal tuh gini. Nah, gitu ya. Kalau begini berarti menjauhi garis normal. Ya, jadi bukan ini. Yes. Nah, dari situ kita dapatkan sinar bias, berarti kalau gitu ada sudut bias. Ini dia sudut biasnya. Ya, selalu dihitung dari garis normal. Ini dia sudut biasnya. R. Ya, R1. R sudut bias pada bidang 1, I1 sudut datang pada bidang 1. Oke, ya. Yuk berikutnya kita lihat lagi. Kemudian sinar bias ini bisa menjadi sinar datang pada bidang kedua. Oke, kalau gitu kita buat lagi garis normal yang kedua, garis yang tegak lurus bidang. Supaya apa? Supaya nanti kita bisa menentukan sudut datangnya, sudut datang yang kedua. Ini loh, I2-nya. Nah, gitu ya. Oke. Nah, kemudian sinar datang 2-nya itu dari medium rapat untuk menuju ke medium renggang, yaitu udara. Akan diapain nih? Kemungkinannya bisa 2 deh, ya, bisa dipantulkan kembali atau bisa dibiaskan. Nah, untuk mendapatkan sinar datang yang minimum, maka ya menurut matematik ya, kita harus dapatkan I2 yang minimum. Nah, kalau nanti I2-nya minimum, R1-nya, kita harus mendapatkan I2-nya yang maksimum. Untuk mendapatkan I2 yang maksimum, maka yang dibiaskannya itu harus 90 derajat. Nah, jadi pembiasan yang terbesar untuk keluar dari prisma itu harus 90 derajat. Jadi harus begini. Nah, pembiasannya segini, ya. Pembiasannya harus 90 derajat supaya mendapatkan sudut datang 2-nya yang besar. Nah, kalau sudut 2-nya besar, menurut aturan matematik di sini nanti I1-nya akan kecil. Yuk kita lihat aturannya ya. Nah, maka tugas kita selanjutnya adalah mencari I2 untuk R2-nya yang kita dapatkan.
Ya. Pembiasan terbesar adalah 90 derajat, sehingga nanti kalau pembiasan R2-nya terbesar, I2-nya akan terbesar. Kalau I2-nya terbesar, nanti R1-nya akan kecil. Kalau R1 kecil, nanti I1-nya akan kecil. Nah, yuk kita lihat ya. Kita lihat. Nah, berarti tugas kita adalah mencari I2. Mencari I2. Sudut datang 2. Sudut datang pada bidang 2. Pakai apa? Pakai hukum Snellius deh. Hukum Snellius tentang pembiasan. Apa bunyinya? Bunyinya adalah sin sudut datang dari mana datangnya sinar itu? Dari prisma. Jadi kita kalikan indeks bias prisma. Sama dengan ya sin sudut bias, dibiaskan kemana? Dibiaskan ke udara. Jadi NU sin 90, pembiasan yang terbesar untuk menghasilkan I2 yang terbesar. Ya, nanti kalau I2-nya terbesar, R1-nya terkecil. Nanti kalau R1 terkecil, I1-nya jadi terkecil. Terjawab sudah. Ya, oke, kita masukkan sekarang angka-angkanya. Kita geser deh ke samping. NP kita masukkan 5/3. Kita ganti warna-warna deh ya, supaya kelihatan indah seperti pelangi, enak dipandang mata. NP-nya kita masukkan 5/3. Sin I2-nya yang ditanya, indeks bias udaranya 1. Sin 90 itu adalah sudut istimewa ya. Sin 90 berapa? 1. Oke, jadi dengan demikian sin sudut datangnya di bidang yang kedua adalah 3/5. 3/5 untuk sin itu adalah sudut istimewa deh. Sin berapa? Yang hasilnya 3/5 ya. Maka I2-nya adalah 37 derajat. Ya, inilah sudut datang terbesar karena sinar bias yang dihasilkan adalah sinar bias dengan sudut bias terbesar 90. Nah, yuk sekarang kita lihat ya. Kalau I2-nya besar, udah pasti R1-nya kecil. Kok tahu dari mana? Dari hubungan gini deh. Sudut pembias prisma adalah sudut bias bidang pertama ditambah I2. Oke, jadi kalau begitu untuk mendapatkan R1 sudut bias yang pertama, maka beta harus dikurangkan dengan I2. Nah, terlihat kan hubungannya. Kalau ininya kecil, ininya besar deh. Tapi kalau ini besar, ini kecil. Contoh deh misalkan betanya adalah 4. 4 dikurang 2 hasilnya 2. Tapi kalau I2-nya itu kita kecilkan lagi, ya, kita kecilkan 4 dikurang 1 sama dengan 3. Ya, oke. Jadi untuk mendapatkan ini yang kecil, ya, ini harus besar. Untuk mendapatkan ini yang besar, ini harus kecil. Contohnya tadi, ya. Jadi kalau begitu, kakak simpulkan lagi, ya. Untuk mendapatkan R1 yang besar, R1 yang kecil, ya, I2-nya harus besar, ya kan? Untuk mendapatkan I2 yang besar, sudut biasnya harus besar, ya. Oke, itulah hubungan matematiknya. Sehingga kita dapatkanlah R1 yang terkecil, yaitu 67 dikurang I2-nya 37. Kita dapatkanlah sudut bias datang 1 yang terkecil, yaitu 30 derajat. Sehingga dengan demikian kita akan dapatkan sudut datang atau sudut I1 yang terkecil, atau sudut pada bidang 1 yang terkecil, ya, atau sudut yang masuk ke lewat sisi prisma, ya, kiri itu terkecil. Nah, lalu kita masuk cari lagi deh pakai hukum Snellius, ya, Snellius. Oke, jadi kita lihat nanti di bidang 1 apa NU
Karena sinar datang 1 yang besarnya kita mau cari, datangnya dari udara. Sin I1 sama dengan dibiaskan ke prisma. Ya, dibiaskan lewat prisma, jadi NP sin R1. Nah, terlihat di situ ya. Jadi untuk mendapatkan I1 yang kecil, maka R1-nya harus kecil. Ya, itu hubungannya. Yuk sekarang kita masukkan. Jadi berapa hasilnya? Oke, kita geser lagi ke kiri untuk kita tulis di sebelah atasnya. NU-nya kita masukkan 1. Kita ambil spidol yang lain lagi deh, biar berwarna-warni seperti pelangi. Sin I1 kita mau cari. Sin sudut datang minimum kita sebut sudah boleh. Ya, boleh kita sebut sin I1 itu adalah sudut minimum terkecil ya. Sama dengan nih NP-nya kita masukin 5/3. Lalu sin R1 sin 30 derajat. Oke ya. Sin 30 derajat. Dengan demikian kita dapatkanlah ya. Jadi sin sudut datang terkecil sama dengan 5/3 kali sin 30 setengah. Jadi sin sudut datang 1, nah, kakak boleh ganti-ganti ya, biar kamu tahu bahwa sudut datang minimumnya adalah sudut datang yang pertama. Berapa? 5/6. Yes. Jadi berapa sudut I1-nya? Atau sudut datang minimumnya? Nanti kita pakai kebalikan dari sinus I1, yaitu arcus sinus ya, arcus sinus 5/6. Oke, bisa kita cari lewat tabel atau bisa juga kita cari lewat kalkulator, karena memang nih bukan sudut istimewa deh. Oke, jadi kesimpulannya untuk mendapatkan sudut datang yang minimum, ini harus minimum deh. Ya, hubungan ini sama ini adalah dia harus besar supaya ini kecil. Nah, hubungan ini ke sini adalah I2 ke R2, dia harus besar, maka R2-nya harus besar. Ya, sinar bias terbesar adalah 90 derajat. Oke, gitu aja dulu deh ya. Semoga bermanfaat. Sinar lembayung berwarna, pelangi cipta hayalku.